Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Biarlah kita bukan hanya sibuk di dalam merayakan kelahiran Tuhan, tetapi kita juga siap menantikan kedatangan Tuhan dengan pertobatan hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 berkata demikian, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Amankah dalam perlindungan Allah? Sepasti apa perlindungan Allah atas kita umatnya, saudara? Kalau memang kita aman di dalam perlindungan Allah, dan Allah pasti melindungi kita, lalu bagaimana kita menjelaskan malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan yang dialami oleh umatnya? Saya mengambil contoh. Tentunya ada saudara-saudara kita seiman yang ada di Lumajang, yang sampai detik ini masih terus waspada, bahkan terus siap dan hati-hati mengalami erupsi Gunung Merapi. Tentunya juga ada saudara kita yang terdampak banjir di Sumatera, juga Aceh. 800 orang, bahkan dikatakan lebih daripada itu, belum ditemukan. Dan penderitaan ini, saudara, terjadi bukan karena kesalahan mereka, tetapi satu karena alam, dan yang kedua adalah karena ada pihak-pihak lain yang akhirnya menyebabkan terjadinya banjir bandang. Maka bagaimana kita menjelaskan bahwa perlindungan Allah itu aman? Perlindungan Allah itu pasti jika realitanya umat masih mengalami masalah. Saudara, Mazmur 91 merupakan pengenalan dan pengalaman iman pemazmur yang dapat mewakili umat Tuhan sepanjang zaman dan sejarah. Mazmur ini tidak menceritakan penderitaan umat karena pikul salib atau penderitaan karena iman, melainkan penderitaan umum yang bisa dihadapi oleh semua orang, baik yang percaya maupun tidak percaya. Pemazmur memastikan, saudara, bahwa Allah dapat dipercayai karena Allah adalah tempat perlindungan setiap orang yang takut kepadanya dan tidak mengandalkan yang lain. Apapun jenis penderitaan itu, baik sakit penyakit, musuh yang berupaya membinasakan, atau aneka malapetaka, kalau Allah sudah menyatakan perlindungannya, maka perlindungan itu pasti. Pemazmur juga menyajikan kenyataan bahwa anak-anak Allah yang mengalami banyak masalah dan penderitaan baru kemudian mengalami kelepasan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk." Saudara, jerat penangkap burung adalah gambaran penderitaan yang sengaja dibuat oleh orang lain, yang sengaja
dilakukan oleh orang lain supaya kita menderita dengan memasang jerat. Dan bukankah janji akan dilepaskan dari jerat perangkap burung mengasumsikan bahwa kita sudah terjerat lebih dahulu, juga bahwa umat Tuhan akan berada di dalam penyertaan Tuhan, sekalipun dalam kesesakan Allah akan meluputkannya. Saudara, tidak jarang ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, kadang kita menyalahkan Allah. Kadang kita menganggap Allah itu diam. Tetapi tahukah saudara, siapakah yang Allah akan tolong? Di dalam ayat yang ke-14 ternyata dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi umat yang akan ditolong Allah ketika menghadapi persoalan, kesesakan, dan permasalahan adalah umat yang hatinya melekat kepadanya. Ini yang seringkali kita itu hidupnya hanya separuh. Kita menuntut Allah untuk menolong, kita menuntut Allah untuk melindungi, kita menuntut Allah untuk memberkati, tetapi hati kita tidak pernah melekat kepada Allah. Maka bagaimana mungkin Allah akan menolong jika kita sendiri sebenarnya tidak melekat kepadanya? Bahkan bisa jadi kita lebih melekat kepada dunia. Apa artinya melekat itu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Orang yang melekat kepada Allah adalah orang yang mencintai Allah dan mengakui Allah di dalam hidupnya. Apa artinya saudara? Artinya adalah kita nurut dengan Allah, dengan firman-Nya. Tidak bisa kita berkata, aku melekat kepada Allah, tapi hidup kita tidak pernah taat dan tidak pernah nurut kepada Allah. Ataupun kita nurut kalau itu cocok dengan kita. Kalau nggak cocok, kita nggak nurut. Nggak bisa, saudara. Saudara, Mazmur ini bukan menjanjikan kekebalan umat dari penderitaan, melainkan penyertaan, kekuatan, dan kelepasan dari hal tersebut. Ketika kita mengalami persoalan, mengalami penderitaan, mengalami sakit karena ulah orang yang memusuhi kita, atau juga situasi ekonomi yang terpuruk yang menyebabkan kita mungkin di PHK, atau usaha kita mungkin dalam masa-masa yang sulit, kita harus melihatnya bukan karena Allah tidak mengasihi, tidak peduli, atau bahkan Allah tidak berdaya menolong kita. Semua itu justru Allah izinkan terjadi bagi kita, supaya kita terus berseru kepadanya, supaya kita terus menaruh iman kepadanya, dan supaya Allah terus menjadi yang utama dan pertama di dalam hidup kita. Saudara, Allah tidak menjanjikan kita kebal dari penderitaan, tetapi Allah menjanjikan kekuatan. Allah menjanjikan penyertaan. Allah menjanjikan kelepasan. Kita mungkin tetap akan mengalami berbagai kesulitan, tetapi ada kekuatan, ada penyertaan, dan ada kelepasan yang dari Allah. Amankah di dalam perlindungan Allah? Sangat aman, karena Allah itu adalah pencipta, pemilik kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami akan perlindungan Allah. Allah tidak menjanjikan bahwa kami sebagai umat,
kami akan kebal terhadap penderitaan dan kesusahan. Namun yang Allah janjikan bahwa Engkau menyertai, Engkau menguatkan, Engkau melindungi, dan Engkau akan melepaskan kami dari segala persoalan itu. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya kami menjadi umat yang melekat kepadamu, yang mencintai Engkau, yang mengakui Engkau di dalam hidup kami, yang sungguh-sungguh kami taat dan nurut terhadap segala apa yang Tuhan katakan. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak kami, Christabel Chandra Santoso, yang berulang tahun tepat hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menggenggam erat hidupnya. Biarlah Abel bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, bahkan setia di dalam perjanjian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Christabel Chandra Santoso. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan segala kebaikannya. Tuhan memberkati.